Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Intan Tani Putri. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tips untuk cara mencegah obesitas Ibu. Untuk waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu, sebelumnya Ibu mengetahui gak apa sih itu obesitas? Obesitas itu kelebihan berat badan gak sih? Ya, benar sekali ya Ibu, betul. Yaitu obesitas adalah kondisi ketika tubuh menyimpan lemak dalam jumlah yang terlalu banyak atau tidak normal, sehingga dapat berdampak buruk kepada tubuh dan mengganggu kesehatan untuk seseorang Ibu. Nah, untuk penyebabnya apakah Ibu tahu apa saja? Seperti makan berlebihan, lalu jarangnya berjalan atau berolahraga. Oh, ya Ibu, itu betul sekali ya. Yaitu dampak dan faktor risiko pada obesitas, yaitu yang pertama ada mengkonsumsi kalori berlebihan atau melebihi kebutuhan tubuh kita. Lalu yang kedua yaitu kurangnya aktivitas atau gaya hidup sedentari, yaitu kurangnya bergerak ya Ibu. Nah, yang ketiga bisa juga dari faktor genetik dan riwayat keluarga. Nah, keempat itu bisa juga dari efek samping obat-obatan ya Ibu. Dan yang terakhir bisa juga dari faktor psikologis, misalkan stres, depresi, sehingga meningkatkan emosional pada saat kita makan ya. Nah, di sini ada rentan klasifikasi yaitu IMT. Nah, IMT itu indeks massa tubuh. Nah, nanti pada di akhir kita akan menghitung ya cara menentukan IMT kepada Ibu ya nanti. Nah, sekarang kita ketahui dulu nih klasifikasi IMT-nya ada berapa sih? Ada 3, yaitu yang ada normal, overweight, sama obesitas ya. Yang normal berada pada rentan 18,5 sampai 24,9 kilo. Dan yang disebut overweight berada pada rentan 25 sampai 29,9. Dan yang terakhir ada obesitas berada pada rentan lebih dari 30 kilo. Nah, di sini ada dampak obesitas. Dampak obesitasnya yaitu ada hipertensi dan penyakit jantung koroner. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, adanya osteoartritis dan nyeri sendi, gangguan pernapasan, dan munculnya timbul rasa kurang percaya diri. Nah, di sini saya akan membagikan tips supaya kita terhindar dari obesitas ya. Nah, jenis aktivitas fisiknya. Jenis aktivitas fisik di sini ada terbagi menjadi 4 ya Ibu. Nah, bisa dengan aerobik, jalan-jalan, misalkan jalan selama 5 sampai 15 meter bolak-balik aja ya Ibu, bisa. Lalu ada jogging, bersepeda, dan berenang. Nah, ini tuh dilakukan selama 30 menit atau sekitar 5 kali per minggu. Nah, yang kedua ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini yaitu misalkan angkat beban ringan, squat, push up. Nah, ini dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu ya Ibu. Dan lalu ada fleksibilitas. Nah, di sini fleksibilitas ini yaitu adanya peregangan atau stretching setiap hari. Dan yang terakhir aktivitas sehari-hari, misalkannya Ibu naik turun tangga, berjalan kaki ke kantor, dan berkebun. Nah, di sini ada cara mencegah obesitas. Nah, cara mencegahnya yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang, bergerak aktif setiap hari yang disebutkan tadi, bersepeda, berjalan kaki, lalu ada peregangan otot. Nah, lalu jangan lupa ya Ibu, banyak meminum air putih. Nah, manfaat dari aktivitas fisik. Manfaatnya yaitu, nah sebelum kita ke manfaat, yaitu apa sih aktivitas fisik ini? Nah, aktivitas fisik ini
yaitu setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi. Manfaatnya yaitu meliputi membakar kalori, meningkatkan metabolisme, memperkuat otot dan tulang, menjaga kesehatan jantung, serta memperbaiki kesehatan mental dan kualitas tidur. Nah, cara meningkatkan aktivitas fisik ini, nah, yang pertama, gunakan tangga daripada lift atau eskalator ya ibu. Kedua, misalnya ibu berada di mall, nah ibu bisa untuk parkirnya sedikit lebih jauh dari mall supaya ibu bisa jalan kaki sembari berolahraga ya ibu, itu bagus sekali. Yang ketiga, lakukan peregangan setiap 1 jam saat kerja. Nah, lalu olahraga bersama keluarga atau teman sebagai motivasi, biar ibu ada temennya biar semangat. Nah, bisa juga ibu mengajak teman atau keluarga ibu ya. Nah, ibu kan tadi saya sudah menyebutkan ya apa itu dampaknya, lalu apa itu resikonya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu? Untuk obesitas itu dimulai dari usia berapa ya? Nah, obesitas itu tidak terpaku pada usia ibu. Nah, ada juga anak kecil juga bisa terjadi obesitas apabila mereka mengonsumsi kalori secara berlebihan. Misalnya dari umur 5 tahun itu bisa terjadi obesitas. Solusinya yaitu berikan kalori sesuai kebutuhan tubuhnya ya. Lalu jangan lupa untuk bergerak ya, jangan malas bergerak, jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan kecil aja. Nah, seperti itu ibu. Nah, kan tadi saya sudah ya memaparkannya yang tadi saya bicarakan. Nah, di sini saya akan bertanya ya kepada ibu. Nah, pertama yaitu apa penyebab dan faktor obesitas? Sebutkan 3 aja ibu. Seperti malas bergerak, malas berjalan, lalu makan berlebihan. Ya ibu, bagus sekali. Dan lalu apa saja sih aktivitas fisik yang bisa dilakukan gitu? 3 aja yang tadi kita bahas. Seperti berolahraga, menaik turun tangga, lalu seperti melakukan aerobik atau bisa ke gym juga. Ya ibu, bagus sekali. Lalu cara mencegahnya itu seperti apa ya bu? Cara mencegahnya yaitu seperti makan bergizi, lalu sering-sering minum, terus sering-sering juga lah berolahraga. Ya ibu, bagus sekali. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan ya untuk manfaat aktivitasnya bu, aktivitas fisiknya. Untuk membakar kalori dan memperkuat otot tulang. Bagus sekali ibu. Nah, sekarang yang terakhir saya akan bertanya, apa aja sih dampak dari obesitas itu? Dampaknya gangguan pernapasan, lalu nyeri jantung, dan kayak susah untuk berjalan. Ya ibu, bagus sekali ya ibu. Berarti ibu sudah paham ya tentang obesitas, apa itu obesitas, dampaknya apa, lalu cara pencegahannya, apa saja aktivitas fisik yang dilakukan. Ya ibu sudah paham apa yang tadi saya sampaikan ya ibu. Nah, untuk selanjutnya ibu bisa melakukan olahraga yang tadi ya yang dilakukan itu untuk mencegah obesitas ya ibu. Lalu jangan makan yang instan ya bu. Kalau bisanya sayur-sayuran, buah-buahan, lalu ini apa proteinnya ya, ikan, ayam ya. Itu bagus ya untuk tubuh, itu ya buat keseimbangan tubuh. Minum jangan lupa 8 gelas sehari, seimbangi dengan olahraga seperti itu ya. Nanti ibu bisa melakukannya ya, itu sekitar 5 kali dalam seminggu aktivitas fisiknya ya ibu, jangan lupa. Nah,
untuk sekarang kan seperti yang saya katakan ya pada awal tadi, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menghitung IMT, yaitu indeks massa tubuh. Nah, sebelum kita menghitung, berat badan ibu berapa? 60 kilo. Untuk tinggi badannya? 150. Nah, untuk IMT tersendiri ini dengan rumus berat badan dikali tinggi badan dibagi tinggi badan. Nah, berat badan ini kan ibu tadi 60 ya. Nah, tadi untuk tingginya 150 diakurasikan ke dalam meter. Berarti kan 150 ke meterin berarti kan 1,5 meter. Berarti 60 dikali 1,5 dibagi 1,5. Jadi hasilnya 26,67 ibu. Nah, berarti kan 26,67 kan termasuk ke overweight. Nah, berarti ibu sedikit menuju obesitas ya. Ibu bisa mencegahnya dengan cara yang tadi ya, berolahraga ya. Tadi tuh, ibu bisa lihat bu, 26,67 itu termasuk ke dalam klasifikasi overweight ya ibu. Nah, begitu ya ibu. Begitupun kalau misalkan ibu nanti setelah olahraga misalkan berat badannya jadi turun, nah nanti ibu bisa menghitung sendiri ya. Nah, ini bisa dilihat klasifikasinya ya ibu. Nah, untuk mempermudahkan ya nanti untuk mempermudahkan nih saya untuk mengasih ininya. Terima kasih. Baik ibu, makasih karena saya telah waktunya setelah 20 menit ya telah habis. Di sini saya dicukupkan sekian ya ibu. Semoga untuk hari ini semoga apa yang ilmu yang disampaikan semoga bermanfaat ya untuk ibu, dan semoga ibu melakukan olahraga dan untuk mencegah obesitas ya ibu. Terima kasih ibu. Nanti kalau ada apa-apa nanti ibu bisa menghubungi ya. Terima kasih ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.